Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan melalui siaran ini, dan selawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah mendidik kita menjadi orang yang suka menuntut ilmu. Baiklah para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua LPM atau Lembaga Penjaminan Mutu akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan LPM di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung ini. LPM adalah suatu lembaga penjaminan mutu yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Adapun landasan hukum, undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar bagi LPM untuk mengembangkan perguruan tinggi adalah, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Statuta IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola dan Tata Kerja IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung. Berbicara tentang tugas dan fungsi LPM, yang pertama adalah tentang akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung sedang mengembangkan tingkat akreditasi baik prodi maupun perguruan tinggi, di mana akreditasi merupakan salah satu syarat mutlak keberlangsungan perguruan tinggi di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. Di antaranya adalah kita mengacu kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi di bidang pendidikan. Yang perlu diperhatikan adalah standar kompetensi lulusan. Sejak tahun 2004, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shiddiq telah memiliki status negeri, dan sejak tahun 2004 itu juga
kita terus berupaya untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang memiliki kapabilitas profesional dan unggul dan bisa berkompetisi dengan beberapa alumni perguruan tinggi yang lain. Nah, tentunya di dalam menyiapkan lulusan yang berkompetensi ini, tentunya kita melakukan berbagai upaya, diantaranya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Kita juga terus mengembangkan kurikulum sesuai dengan KKNI, kemudian pada standar nasional pendidikan di IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq juga kita terus berupaya untuk mengembangkan isi pembelajaran, kemudian standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan. Hingga saat ini kita terus mengembangkan kualitas atau sumber daya manusia dosen dengan mengizinkan atau memberikan ruang kepada dosen-dosen kita untuk melanjutkan pendidikan ke program doktor atau program S3. Sebagaimana kita ketahui bahwa hingga saat ini dosen IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung ada sekitar 15 dosen yang sedang menempuh program doktor, baik di bidang keuangan syariah, pendidikan, dan juga konseling. Kemudian berbicara tentang standar pendidikan nasional, IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq juga terus berupaya untuk mengembangkan sarana dan sarana pembelajaran dengan meningkatkan terus berbagai buku-buku sebagai sumber referensi belajar bagi mahasiswa, kemudian juga standar pengelolaan dan juga standar pembiayaan pembelajaran. Yang kedua, standar penelitian. Setiap tahun dosen-dosen yang ada di IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung terus ikut serta dalam penelitian, baik penelitian yang dilakukan oleh Dittab Dimas Kementerian Agama maupun penelitian-penelitian yang dilakukan atau diadakan oleh Kemendikbud atau Kemendikbud sekarang ini. Nah, berbicara masalah standar penelitian, dosen-dosen atau tenaga kependidikan yang ada di IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung terus berupaya agar penelitian yang mereka lakukan itu memenuhi standar. Apalagi sekarang ini hasil penelitian harus dikembangkan menjadi jurnal-jurnal yang terakreditasi dan juga jurnal-jurnal yang bisa dimuat di Scopus. Kemudian di dalam penelitian juga dosen-dosen yang ada di IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, di mana pada program pengabdian kepada masyarakat ini dosen bersama-sama dengan mahasiswa juga melakukan penelitian dan juga dosen melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam pengembangan keagamaan, pendidikan, dan sosial, dan juga di bidang ekonomi. Pada program mahasiswa juga kita latih untuk ikut serta dalam pengabdian kepada masyarakat berupa kuliah kerja nyata atau KKN, magang, dan praktek lapangan, baik di Fakultas Dakwah Syariah maupun di Fakultas Tarbiyah. Sekali lagi bahwa Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM adalah salah satu lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya terus mengevaluasi, memonitoring, dan juga memantau tentang
perkembangan kurikulum, penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Para mahasiswa sekalian, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari Lembaga Penjaminan Mutu terus menyemangati para mahasiswa untuk terus belajar dengan giat dan bisa berkompetisi setelah lulus nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.